Novel Perfect World untuk alur ceritanya 90% sama dengan filmnya. Namun filmnya kemungkinan banyak yang diringkas ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya, bro. Setelah mengetahui tentang keterkaitan Yuan King dengan kedua akademi itu, Xiao jadi tahu mengapa sosok itu dengan mudahnya memasukkan cucunya ke lembaga Dewa Surgawi. Selama periode waktu ini, Yu Chen tidak berbicara sepatah kata pun. Ia hanya berdiri di belakang. Seluruh tubuhnya bersinar. Xiao tahu bahwa ia mungkin juga memperoleh manfaat yang luar biasa, karena Yu Chen dan Qingyi adalah satu tubuh dan terbagi menjadi dua. Setelah hari itu, jumlah orang yang memperhatikan Qingyi menjadi semakin banyak. Bahkan beberapa tetua dari akademi datang untuk menonton. Ini dikarenakan keberhasilan Qingyi dalam memahami banyak karakter kuno. Beberapa orang melalui catatan kuno akhirnya mengkonfirmasi bahwa api hijau di atas kepala Qingyi adalah benih api dari peri Qingyue. Ketika berita ini mulai menyebar, lebih banyak orang mulai tergerak. Pertama, beberapa wanita mulai mendekati Qingyi, berharap untuk mengembangkan hubungan yang lebih baik dengannya. Ini tidak terkecuali bagi mereka yang berasal dari keluarga berumur panjang. Misalnya keluarga Wangxi, keluarga Putri Yao Yue, kekuatan besar di belakang Lu Tuo, dan lainnya yang dengan serius mengatakan kepada murid klan mereka bahwa mereka harus bisa mengikat Qingyi. Selalu ada legenda datang dari Peri Qingyue. Bakat Peri Qingyue mengejutkan semua immortal kuno. Ia selalu meneliti metode abadi, melakukan berbagai jenis tes. Sosok ini berteman baik dengan Raja Abadi Reinkarnasi Namdao dan Raja Abadi Tanpa Akhir. Ada desas-desus bahwa Peri Qingyue ingin mengolah jenis metode penyeberangan kesengsaraan sehingga bahkan jika era besar terakhir dihancurkan, ia masih bisa kembali suatu hari dan keluar hidup-hidup di dunia ini. Di masa lalu, tidak ada yang memperlakukan ini seperti sesuatu yang penting. Tetapi sekarang, setelah mereka melihat api bulan hijau, mereka segera merasa sulit untuk duduk diam. Sekarang bulan hijau muncul. Beberapa keluarga kuno secara alami tidak bisa tetap tenang. Di Gunung Batu Giok Putih itu, jutaan karakter bersinar sepanjang malam. Hari itu, Penatua keempat menggunakan kekuatan magis yang besar untuk bergerak di atas gunung batu. Kekuatannya membuat reruntuhan di bawah mulai bergemuruh. Semua orang menoleh, mengungkapkan ekspresi aneh. Itu karena bentuk gunung ini sangat berbeda, sangat mirip dengan sebuah tungku. Hanya sedikit rusak dan beberapa bagian yang pecah. Di bawah aktivasi Penatua keempat, seberkas cahaya suci memasuki gunung batu. Tampaknya ada api tungku yang muncul di bawah dan membakar gunung. Kemudian, helai demi helai energi abadi muncul dan meremes keluar dari celah-celah di tubuh gunung. Lantas Penatua itu menjelaskan dan berkata, ini adalah tungku pemurnian pil yang telah diturunkan sejak kuno abadi. Meskipun itu bukan artefak berharga yang tak tertandingi, itu masih memiliki pil abadi yang telah disempurnakan. Pil ini akan sangat penting untuk mengolah metode kuno abadi. Semua orang mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Jika mereka berhasil mendapatkan pil ilahi jenis ini, maka itu secara alami akan mengurangi waktu latihan mereka. Lalu tetua itu kembali berkata, obat pil ini terbatas. Semuanya akan diperjuangkan melalui kekuatan kalian sendiri. Seketika semua orang berpisah dan memperlakukan satu sama lain dengan permusuhan. Selain itu, seseorang segera bergas ke udara untuk mendapatkan pil dari tungku. Nyatanya, ia adalah 10 Raja Mahkota yang langsung menampilkan tinju naga. Xiao secara alami juga melompat keluar dan tiba di pintu masuk gunung. Tungku pil ini sangatlah besar. Seluruhnya terbuat dari batu. Pada pembukaan tungku, kabut putih melonjak. Aroma manis juga melayang ke udara. Justru disinilah beberapa ahli hebat berkompetisi, bertempur dalam pertempuran hebat.
Untuk sementara tidak ada orang yang bisa masuk dalam, karena siapapun yang berani mencoba merebutnya akan menjadi sasaran semua orang. 10 Raja Mahkota, Wangxi, Lu Tuo, Immortal yang diasingkan, Yao Yui, Xuan Kun, dan yang lainnya adalah yang pertama saling berhadapan. Ketika Xiao tiba, yang lain mengungkapkan ekspresi aneh. Mereka saling memandang, seolah-olah mereka sudah berdiskusi satu sama lain sebelumnya. Tanpa pikir panjang, Xiao menyuruh Mo Dao untuk membuat jalan. Mo Dao pun mengambil tindakan. Ia membantai jalannya ke Tunku Pil. Ketika berada di depan Tunku Pil, Xiao mengajak Qingyi untuk masuk bersama. Saat itu beberapa orang hebat penasaran dengan siapa Xiao sebenarnya. Sosok ini selalu saja mendominasi dan tidak ada yang tahu asal-usulnya. Mo Dao berdiri sampingnya. Ia menghadap orang-orang itu dan tidak takut sedikit pun. Di depan Tunku Batu, suasana segera menjadi sangat tegang. Makhluk tertinggi muda akan bertukar pukulan. Ini jelas merupakan masalah yang sangat serius. Lu Tuo adalah orang yang pertama bergerak. Ia ingin mencoba kekuatan Xiao yang katanya sangat hebat. Namun tak diduga, Mo Dao menghalangi Lu Tuo untuk melawan Xiao. Semua orang mengerutkan keningnya. Meskipun ia adalah seorang pelayan, tidak ada yang berani meremehkan kekuatan Mo Dao. Kemudian Lu Tuo berkata, "Saudaraku, apakah kamu tidak mau bertarung melawanku?" Lu Tuo melihat ke arah Xiao. Ia tidak ingin bertarung dengan Mo Dao. Xiao sendiri hanya tersenyum mendengar perkataan dari Lu Tuo. Sementara itu, Mo Dao sudah siap dengan tombak perang emas di tangan kirinya. 3 alat energi abadi melonjak di sekelilingnya. Melihat kekuatan musuh yang juga layak untuk dicoba, Lu Tuo pun mau bertarung dengan Mo Dao. Seketika kekosongan meletus begitu Lu Tuo mengangkat dan bergerak. Sebatang pohon besar berbandingkan energi kacau menggantung di atas kepalanya. Dedaunan dan cabang-cabangnya juga sang ribut. Ini dihasilkan oleh energi abadi. Dan saat ini ia dengan cepat bergegas untuk menyerang Mo Dao. Keduanya bertarung dengan intens, seperti pertarungan antar naga sejati. Sementara itu, Xuan Kun juga ingin bertukar petunjuk dengan Xiao. Sebenarnya mereka telah bertukar pukulan saat berada di medan perang abadi. Hanya saja, saat itu Xiao menggunakan wajah yang berbeda ketika bertarung melawan Xuan Kun dan Feng Xingxiang. Ketika Xiao akan menjawab, tiba-tiba Wangxi datang untuk menantang Xiao dan bertukar petunjuk. Semua orang mengungkapkan ekspresi aneh. Mereka semua tahu apa yang telah terjadi. Di sana Wangxi bertanya, "Siapa ente sebenarnya?" Lalu dengan santainya Xiao menjawab, kalau itu tidaklah terlalu penting. Ternyata Wangxi marah karena Xiao telah membuat klannya terlihat sangat buruk. Namun hal itu tidak terlalu Xiao pikirkan. Pasalnya, keluarga Wang juga sudah merendahkannya. Mendengar ucapan Xiao ini, Wangxi merasa emosi di dalam hatinya. Tak diduga, ia langsung melangkah keluar dan teratai perak turun dari langit satu demi satu. Wangxi mengangkat tangannya. Kelopak bunga memenuhi langit. Masing-masing berkilau dan berputar-putar dengan energi kacau. Setiap bunga teratai seperti pisau tajam, meledak dan penuh dengan lubang. Pada saat yang sama, Xiao mengulurkan satu jarinya. Kemudian bilah hijau terbang keluar. Itu adalah daun willow, hijau dan subur, seolah-olah diukir dari batu giok. Mereka menembus kehampaan menghadap kelopak bunga itu. Daun hijau dan bunga perak saling bertabrakan, menghasilkan getaran hebat di tempat itu. Setelahnya, pedang abadi berwarna hitam muncul di tangan Wangxi. Itu berkilau dan juga tembus cahaya. Pedang miliknya mengandung beberapa emas abadi yang dikenal sebagai emas abadi kegelapan. Di sisi lain, Xiao langsung mengambil inisiatif. Ketika ia mengangkat tangannya, sebuah tangan besar dari tanah muncul di kehampaan. Tangan besar menutupi kubah surgawi, meraih ke arah Wangxi dan ingin menjebak tubuh indahnya di dalam. Seketika Wangxi melepaskan teriakan ringan. Tubuh pedang hitam di tangannya membelah kehampaan dan menebas ke arah
tangan besar itu. Namun tangan itu masih turun, bahkan bergemuruh karena ada petirnya. Ini membuat seluruh tungku mulai bergetar dengan hebat. Ekspresi Wangsi langsung berubah. Ia pun langsung menunjukkan teknik yang berharga, membuat tubuhnya menyatu dengan kekosongan dan melakukan semua yang ia bisa untuk mencegah petir menyentuhnya. Tak lama Wangsi berteriak, "Gaya menghancurkan langit." Langit hancur, pancaran kilat ditembakkan dalam ribuan dan puluhan ribu garis. Tangan besar itu langsung diretas. Namun bola petir yang tak terhitung jumlahnya terus meletus. Ini membuat Wangsi terjerat dalam listrik. Tapi tak diduga, pedangnya mulai bergetar hebat. Itu menghantarkan listrik untuk menghalau petir dari pihak Xiao. Sementara itu, Xiao dengan sengaja melepaskan sedikit pancaran listrik yang lebih menakutkan. Akibatnya Wangsi mundur, tubuhnya terhuyung-huyung. Kemudian dengan suara yang semakin marah, Wangsi berkata, "Seni menenangkan kekacauan." Jenis kemampuan ilahi ini berbeda dari kemampuan ilahi yang normal. Itu bukan sesuatu yang bisa langsung dikembangkan. Ada desas-desus bahwa 13 generasi keluarga Wang gagal mengembangkannya. Jadi orang bisa melihat betapa sulitnya untuk dipelajari. Tak lama pedang hitam itu menembakkan pancaran pedang yang mencapai langit. Kemudian pancaran pedang itu mulai membentuk sosok humanoid. Itu memadamkan semua kekacauan di bawah langit. Binatang buas ke segala arah mulai meraung. Tangisan mereka merobek tanah terlantar yang besar. Burung-burung surgawi melebarkan sayapnya membelah kubah surgawi. Sementara itu sosok humanoid menenangkan langit di atas dan bumi di bawah dengan satu pedang. Terlepas dari apakah itu sosok humanoid atau burung ilahi dan binatang buas, kekuatan yang mereka semburkan semuanya ditujukan pada Xiao. Seketika langit dan bumi meletus dengan kekuatan. Xiao pun menunjukkan makna sejati dari teknik Kunpeng. Tangan kirinya keemasan hingga jari-jarinya. Tangan kanannya hitam pekat seperti tinta. Saat ini ketika tangan kanan hitam Xiao diacungkan, gelombang laut hitam menghantam langit. Energi yin besar menyebar di udara. Seekor ikan kun yang sangat besar bergerak melalui laut yang luas. Ketika tinju kiri emas diacungkan, ikan kun yang besar bangkit dari laut, berubah menjadi peng emas, melepaskan energi yang besar. Teknik Kunpeng ini adalah transformasi yin dan yang mengandung kekuatan paling mendasar di dunia, yang secara alami menakutkan melampaui kepercayaan. Lubang kekuatan ini terlalu kuat. Itu membuat Wangsi segera mundur. Orang-orang juga sangat terkejut saat melihat teknik berharga Kunpeng. Mereka mulai curiga dengan sosok Xiao yang sebenarnya. Kemudian Xiao mengacungkan tinjunya lagi dan bertabrakan dengan pedang emas abadi kegelapan. Segera setelah itu, mereka bergas bersama seperti dua garis kilat dan saling berbelit-belit. Mereka membantai dari langit di atas dan bumi di bawah, dan kemudian kembali ke tungku batu. Di dalam medan perang, keduanya bertempur dalam pertempuran hebat. Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Seni menenangkan kekacauan itu luar biasa, terlalu mencengangkan dengan kekuatan yang tak terukur. Tak berselang lama, Wangsi melepaskan seni memenangkan kekacauan tanpa henti. Ia juga menampilkan jenis seni surgawi kuno lainnya. Itu bergemuruh dan misteri mendalamnya bergetar di masa lalu dan juga sekarang. Cahaya pembunuh yang tak berujung melonjak menutupi area Xiao. Melihat situasi yang semakin gawat, Xiao pun berkata, "Reinkarnasi 6 Dao." Seketika seseorang berteriak karena mengetahui kalau itu adalah seni surgawi dari aula tertinggi. Terlepas dari apakah itu Wangsi yang bertarung atau Putri Yayue, Xuan Kun, dan lainnya yang tidak terlalu jauh, mereka semua terkejut. Ekspresi mereka langsung berubah di tempatnya. Bahkan Lu Tuo yang bertarung melawan Modao di kejauhan sangat terguncang. Setelah seni surgawi itu bentrok, semuanya langsung menjadi diam. Keduanya mundur. Namun pada saat ini, cabang Willow emas muncul satu demi satu menutupi Wangsi. Mereka tiba-tiba memanjang dari kapan. Wangsi pun segera menggerakkan inti pedangnya.
tetapi segalanya tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Cabang-cabang Willow emas terlalu kokoh dan segera mengikat di sekelilingnya. Wangxi melepaskan teriakan ringan. Semua rambutnya yang indah berterbangan. Tubuhnya yang tinggi dan ramping berjuang sangat keras. Meskipun pedang emas abadi kegelapan memotong beberapa tangkai pohon willow, yang lain dengan cepat mengisi ruang yang kosong. Cabang willow emas ini memiliki jenis kekuatan hidup yang sangat kuat. Kini Wangxi telah tertangkap. Semua orang berteriak ketakutan. Mereka semua tidak tahu harus berkata apa. Namun tiba-tiba Wangxi mulai terbakar. Ia melepaskan nyala api ringan dari setiap inci kulitnya yang seputih salju. Akibatnya cabang willow terbakar satu demi satu. Segera setelahnya, ia tenggelam dalam cahaya yang berapi-api. Pada saat ini, Xiao telah lama berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas dengan cepat mengambil tindakan untuk menangkap Wangxi kembali. Wangxi merobek kosongan dan ingin melarikan diri dari tempat ini. Pedang abadi kegelapan meninggalkan tangannya dan memotong rantai ilahi di sekitar tubuhnya. Namun ini masih tidak bisa menghentikan langkah Xiao. Bagaimanapun, Wangxi masih dibatasi. Kekuatan tempurnya sudah berkurang. Pada saat berikutnya, 10 sosok muncul di sekitar Wangxi. Semuanya adalah tubuh spiritualnya. Mereka semua bergegas untuk menyerang Xiao. Tubuh-tubuh ini termasuk burung vermilion, gagak emas, ular berkepala 9, dan semua jenis burung ilahi yang kuat dan binatang buas. Tentu saja ada makhluk humanoid juga, tetapi mereka semua adalah tubuh spiritual yang dirawat di dalam lorong surgawi Wangxi. Saat ini mereka bekerja sama untuk menyerang Xiao. Semua orang tahu bahwa tubuh spiritual ini tidak dapat mengubah situasi karena pihak lain juga memilikinya. Ini berarti Wangxi sudah sangat putus asa. Semua orang menghela napas ringan. Ini mungkin pertama kalinya wanita kebanggaan surga ini ditangkap oleh orang asing. Xiao tertawa. Tubuhnya bergerak, tetapi ia tidak menghasilkan 10 lorong surgawi seperti yang lain, melainkan bola cahaya yang kabur. Dari sana makhluk ilahi seperti kumpang, petir berbentuk manusia, dan pohon willow bergegas muncul. Sontak teriakan alarm terdengar lagi dan lagi. Mata semua orang langsung melebar. Meskipun mereka sudah lama berspekulasi, kini mereka semakin yakin dengan identitas asli Xiao. Itu karena saat Xiao mengirimkan tubuh spiritualnya, semua ini dikombinasikan dengan teknik berharga yang ia kuasai. Semuanya terungkap, mengungkapkan siapa dia sebenarnya. Tubuh spiritual Xiao bergerak bersama untuk menghadapi 10 tubuh spiritual besar pihak lain. Mereka bertarung dengan intens, melakukan pembantaian besar-besaran. Pada saat ini, orang-orang yang menonton langsung berkata, "Ia ternyata adalah Huang." Keributan besar segera terdengar. Orang-orang ini bersemangat dan bergerak. Mereka menyaksikan pertempuran dengan sungguh-sungguh. Beberapa sosok diledakkan terbang. 2 tubuh spiritual Wangxi menderita luka serius. Kesimpulan yang diharapkan semua orang akan segera terjadi. Tiba-tiba tekanan yang tak terkatakan segera mengelilingi pikiran semua orang. Itu pun termasuk Xiao. Xiao pun dengan cepat menarik dirinya dari Wangxi. Garis pancaran pedang yang luar biasa keluar dari ruang di antara alis Wangxi. Itu terlalu cepat, melepaskan cahaya menyilaukan saat berkedap-kedip. Langsung meretas ke arah tubuh Xiao. Saat ini, tubuh fisik Wangxi tidak bergerak. Tetapi di antara alisnya ada pelangi ilahi yang meninggalkan tubuhnya. Hanya beberapa orang yang bisa melihat bahwa itu adalah roh primordial Wangxi. Itu seukuran kepalan tangan, membawa pedang kecil hitam sepanjang jari. Cahaya tak berujung meletus saat ia bergegas ke arah Xiao. Jenis adegan ini sangatlah aneh. Itu karena sosok kecil ini, meskipun merupakan roh primordial, tidak mengalir dengan kekuatan roh primordial, melainkan mengalir energi abadi. Energi pedang itu seperti konstelasi pedang dan berputar di sekitar tubuhnya. Bagaimana kekuatan roh primordial bisa diubah menjadi energi pedang? Rambut Xiao langsung berdiri.
Ia merasakan semacam niat membunuh. Ketika roh primordial itu bergegas, itu sangat mendominasi, mampu menebas dewa dan juga iblis. Jika bukan karena ia menghindar terlalu cepat, Xiao akan langsung tertusuk. Kemudian Xiao mulai bergerak dan ia meninggalkan bayangan satu demi satu. Semua bayangan hitam bergerak mengejar Xiao. Ini adalah inti pedang primordial Wangxi. Bunga api berterbangan ke segala arah. Suaranya memegahkan telinga. Pada saat yang sama, Xiao berhenti dan tidak lagi menghindar. Lantas ia membentuk jejak tinju berbenturan dengan inti pedang kekacauan utama yang menyebabkan percikan api terbang ke segala arah. Tak lama seluruh tubuh Xiao bersinar. Darah makhluk tertinggi di dalam dirinya kini mulai aktif. Itu langsung menampilkan 3 jenis teknik berharga. Cahaya bencana surga, reinkarnasi, serta kemampuan ilahi ketiga yang mendukung 2 kemampuan ilahi lainnya telah muncul. Saat ini 3 jenis simbol teknik berharga bergerak di dalam aliran darahnya. Teriakan alarm mulai terdengar. Inti pedang itu berhasil dihentikan. Pedang hitam kecil yang dibawa bayi perempuan itu menjadi semakin redup. Seketika Wangxi merasa sangat bingung. Ia mulai sedikit panik. Xiao bahkan lebih terkejut. Jika itulah orang biasa, mereka pasti akan mulai menua. Saat ini hanya pedang hitam kecil yang menjadi rusak. Sontak Wangxi tidak berani menghadapi serangan ini. Ia dengan cepat terbang kembali ke tubuh fisiknya. Ia tidak mau mengambil resiko. Itu karena roh primordialnya belum sepenuhnya menyatu dengan inti pedang. Hanya setelah mengalami perubahan besar, roh primordialnya sepenuhnya menjadi inti pedang. Wangxi kembali menyerang Xiao dengan kekuatan pedang primordial miliknya. Namun tak disangka, pedang hitam kecil itu segera retak dan kemudian mulai pecah di bawah 3 jenis simbol Xiao. Roh primordialnya mengalami kerusakan, tetapi karena inilah ia bisa berjuang bebas, bergegas menuju tubuh fisiknya kembali. Kemudian dalam sekejap mata, Xiao tiba dan meraih tubuh fisik Wangxi. Hamparan cahaya pedang terbang. Tubuh fisik Wangxi menjadi redup. Darah keluar dari sudut bibirnya. Tetapi pada akhirnya, ia masih tidak berdaya dan kembali ditangkap oleh Xiao. Di tubuhnya, cabang willow emas bersinar mengunci tubuhnya dengan sangat erat. Sambil mengangkat Wangxi, Xiao berkata, "Teman Dao, kamu sudah kalah." Seketika Wangxi merasa sangat terhina dan juga murka. Penampilannya sangat tidak senonoh. Ia memanggil teman Dao-nya, bahkan lebih merupakan jenis ejekan. Tempat ini menjadi berisik. Semua orang di Tungku Batu melihat ke depan. Setelah beberapa saat berteriak-teriak, semua orang mulai merasa terkejut dengan identitas asli Xiao. Saat ini Xiao berdiri di atas tungku batu. Tulang-tulang di tubuhnya terdengar seperti kacang yang sedang digoreng. Pada saat yang sama, tubuhnya menjadi lebih tinggi. Penampilannya juga berubah, memperlihatkan wajahnya yang halus dan juga tampan. Ini adalah pertama kalinya ia mengungkapkan penampilan aslinya di lembaga Dewa Surgawi. Pada saat itu banyak teriakan alarm terdengar. Pakaian Qingyi bergerak, melambai ke arahnya. Ekspresi Yu Chen rumit. Wajahnya segera berubah, berkata pada dirinya sendiri. Pada saat ini Lu Tuo, Mo Dao sudah berhenti berkelahi. Lalu Xiao berdiri di sana dan berkata, "Apakah ada orang lain yang ingin datang untuk bertarung denganku?" Kemudian ia menatap Lu Tuo, Yao Yue, 10 Raja Mahkota, dan yang lainnya. Setelahnya Putri Yao Yue berkata, "Apa gunanya bertarung lagi? Huang, saya serius mengundang Anda untuk datang ke keluarga saya sebagai tamu terhormat. Kami tidak akan repot dengan hadiah yang mahal. Berikan saja gadis keluarga Wang ini pada kami." Semua orang menjadi terdiam. Sementara itu Wangxi menjadi semakin murka. Ia tidak suka dipermalukan seperti ini. Tidak ada yang lebih buruk daripada ditempatkan dalam keadaan seperti ini di depan musuhnya. Keduanya selalu bersaing, dan sekarang ia digendong oleh Xiao. Lalu Xiao bertanya, "Apa yang bisa kamu berikan padaku?"
metode surgawi kuno, teknik berharga, 10 setan atau seni penenang kacauan keluarga uang. Jika Anda bisa, maka saya akan segera memberikan wangsi kepada Anda. Tepat pada saat ini, penatua keempat datang di sana dan berkata, "Kalian semua adalah siswa akademi, jadi tolong jangan melewati pertukaran petunjuk. Kalian semua tidak boleh saling mempermalukan." Ia kemudian menatap Xiao dan berkata, "Teman kecil, aku harus mintamu untuk melepaskan gadis itu." Xiao yang merasa tidak berdaya, ia mau saja untuk melepaskan Wangxi. Ia juga mengetahui bahwa tidak boleh membunuh siapapun di institusi Dewa Surgawi. Lalu penatua keempat berkata lagi, "Baiklah, kalian semua sudah bertarung cukup lama. Tolong turunkan perselisihan kalian masing-masing. Kembalikan kedamaian di tempat ini. Anda semua kini dapat mencari pil berharga Anda sendiri." Sementara itu, Xiao cukup tegas. Ia langsung menempatkan Wangxi di tanah. Cabang Willow emas di sekitarnya segera menghilang. Kebebasan Wangxi dikembalikan. Jadi ia segera melompat keluar dan menarik jarak tertentu dari Xiao. Setelahnya, Xiao membawa Mo Dao bersamanya ke dalam tungku batu. Kemudian Lu Tuo, Wangxi, dan yang lainnya tidak berani ketinggalan. Semuanya juga ikut pindah. Adapun yang lain, ketika mereka melihat bahwa makhluk tertinggi muda yang mengolah energi abadi semuanya telah masuk ke dalam, baru mereka berani masuk. Jika tidak, mereka takut dihentikan oleh orang lain. Tungku batu itu sangat besar. Ketika seseorang masuk ke dalam, seolah-olah mereka memasuki perut puncak agung kuno. Itu sangat luas. Lantainya tertutup oleh lapisan abu. Energi abadi berputar di atas dan naik ke langit. Xiao dan yang lainnya menghela napas kagum. Bertahun-tahun yang lalu, namun karakteristik obatnya masih juga ada, melepaskan energi Dao abadi. Di sana, Xiao menemukan kolam cairan ilahi. Ia menemukan area di mana cahaya ilahi sangat melonjak. Setelah menggali abu itu, apa yang terungkap sebenarnya adalah sedikit cairan suci yang belum mengering hingga hari ini. Aroma manis tercium keluar. Tidak banyak cairan di kolam, tapi tetap luar biasa. Lalu Xiao menghasilkan wadah batu giok kecil untuk mengumpulkan semua cairan itu. Tak jauh dari sana, seseorang berteriak karena menemukan pil ilahi emas dari abu. Pil ini pasti luar biasa. Sontak Xiao membuka mata surgawinya. Ia melihat tempat di mana energi abadi telah muncul, dan kemudian mulai menggali abu tebal lagi. Saat itu Xiao memiliki perasaan samar bahwa ada sesuatu yang cukup aneh. Ia pun menemukan fragmen obat pil seukuran tarik naga. Di atasnya semua jenis bola benar-benar tampak misterius. Xiao menggangnya di tangannya. Pikirannya berdebar kencang. Mungkinkah ini adalah fragmen dari pil abadi 9 revolusi? Lalu Mo Dao yang melihatnya juga berkata, "Ini bukan pil abadi 9 revolusi, tetapi efeknya tidak akan terlalu rendah." Ia sebelumnya pernah melihatnya di buku tulang. Ketika pil abadi yang tak tertandingi disempurnakan, pil jenis ini sering diproduksi bersama mereka. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan pil abadi sejati, mereka masih sangat berharga bagi para kultivator. Itu mampu membantu seseorang membuang diri mereka yang lama dan menjalani perubahan total. Xiao pun mengangguk ketika ia mendengar ini. Ia dengan hati-hati menyimpannya dalam botol batu giok. Selama proses ini, Mo Dao juga mendapat beberapa keuntungan. Ia menggunakan wadah batu gioknya untuk mengumpulkan cairan ilahi. Mereka tidak berani membuang waktu. Meskipun tungku batu itu besar, ada terlalu banyak individu yang kuat di sana. Tidak peduli berapa banyak hal baik yang ada, itu masih belum cukup untuk dibagi di antara mereka semua. Di area tertentu, cahaya mengalir ke langit dengan kabut berwarna cerah pekat. Itu adalah tempat di mana alam obat berkumpul. 10 potongan fragmen obat pil ditemukan di sana. Semuanya seputih salju seperti batu giok. Pada pandangan pertama, mereka tampak seperti resin halus. Permukaannya tidak memiliki pola apapun.
tetapi orang bisa samar-samar mendengar suara tulisan suci yang dilepaskan dari dalam pil itu. Secara alami ada pertempuran sengit yang terjadi di sana. Makhluk tertinggi yang memiliki 3 hal energi abadi bertarung dengan sangat ganas. Teknik berharga berbenturan. Bahkan Wangxi menggunakan seni memenangkan kekacauan miliknya. Xiao dan Modao juga bergabung memperebutkan fragmen obat itu. Lu Tuo bentrok lagi dengan Modao. Cahaya meletus ke langit di antara keduanya. Pancarannya akan menenggelamkan seluruh tungku. Xiao yang tidak lagi menyembunyikan apapun langsung menyerang Lu Tuo dengan tinju punpangnya. Antara Xiao dan Lu Tuo, ribuan garis cahaya ilahi meletus dan merobek kampan. Namun mereka tidak bertarung sampai mati. Mereka tidak ingin membuang waktu. Itu karena mereka memperebutkan potongan obat pil putih salju. Xiao segera mengambil sepotong dengan mengangkat tangannya. Pada saat ini, cahaya 5 warna terpancar dan energi kacau mulai melonjak. Nyatanya 10 Raja Mahkota telah mengambil tindakan. Pohon kecil di tangannya menyapu sambil berteriak, "Segel semesta!" Cahaya kacau melintas. Tangan Xiao dan obat pil itu sepertinya sedang dibatasi. Seketika angin kencang langsung menyapu. Di depan tangan Xiao, sebuah pohon willow besar berwarna hijau gelap dengan sedikit cahaya kemasan muncul. Ia membentuk jejak magis dan menampilkan metode Dewa Willow. Pohon willow berubah menjadi rantai tatanan ilahi yang tak ada habisnya, mengikat pohon muda dari pohon dunia. Lalu Xiao membawa obat pil seputih salju di tangannya. Pada saat yang sama, ia mengirim tinju untuk menghancurkan 10 Raja Mahkota. Seolah-olah bintang bertabrakan di antara mereka berdua. Pertempuran kacau yang hebat meletus lagi. Para pembudidaya yang mengolah 3 hal energi abadi bersaing satu sama lain, memperebutkan potongan obat putih salju itu. Xuan Kun batuk darah, terluka dalam pertempuran ini. Nyatanya setelah berjuang sejauh ini, makhluk tertinggi muda ini semuanya berdarah. Pertempuran kacau ini terlalu sengit, melawan siapapun yang mereka lihat. Tidak ada dari mereka yang mundur secepatnya. Sampai-sampai ada seorang kultivator dengan 2 helai energi abadi yang ingin mencoba peruntungannya, tapi yang malah dipukuli sampai akhir. Tak diduga Xiao mengalami serangan dari belakang. Ini adalah jejak emas yang merupakan sejenis harta rahasia yang diaktifkan oleh Wangxi. Akibatnya Xiao batuk darah. Meskipun itu tidak melukai otot dan tulangnya, darah dan kinya mulai diaduk. Ia masih menerima sejumlah kerusakan. Sementara itu, Lu Tuo mengambil tindakan lagi. Ia menghasilkan 108 jejak tangan besar dan mengirim mereka untuk menyerang Xiao. Ada telapak tangan besar seukuran batu giling di mana-mana. Pada saat yang sama, beberapa ratus cabang willow emas bergas menuju Lu Tuo. Kemudian Xiao bahkan lebih bergas ke udara dan ia mengirimkan kakinya lurus ke dada Lu Tuo. Namun saat dalam konfrontasi yang intens, tubuhnya tiba-tiba berubah arah. Ia langsung menghilang dari lokasi aslinya. Nyatanya, Xiao juga menyerang ke arah Wangxi yang bersiap dengan artefak berharganya. Akhirnya telapak tangan Xiao menabrak dada Wangxi. Itu menghancurkan armor emas ilahi di tubuhnya. Jantung yang melindungi cermin berharga bahkan langsung meledak. Wangxi seketika batuk darah dalam jumlah besar. Ia dipermalukan dan juga marah lagi. Jejak telapak tangan muncul di tubuhnya dan terlihat sangat jelas. Kemudian Xiao berpindah lagi untuk menyerang Lu Tuo. Petir menyambar di seluruh tubuhnya. Guntur surgawi jatuh, menenggelamkan area di tempat Lu Tuo berada. Selain itu, Xiao juga mengambil tindakan pada Raja 10 Mahkota. Xiao membantai jalannya ke timur dan kemudian bertempur ke barat. Ia terus-menerus bertukar serangan. Rambut hitamnya berterbangan dengan kacau. Matanya memancarkan cahaya seperti kilat. Ia seperti dewa perang yang tak tertandingi. Pada akhirnya pertempuran ini berakhir dengan semua makhluk tertinggi muda terluka. Xiao memperoleh 3 potong fragmen obat pil putih salju. Ini bisa dianggap sebagai perjalanan yang bermanfaat. Ketika mereka kembali, semua orang segera mengasingkan diri.
mereka menggunakan obat-obatan pil yang mereka peroleh untuk mengobati lukanya. Ketika sepotong obat pil putih salju dilarutkan dalam kuali dengan mata air ilahi yang harum, Xiao masuk ke dalam untuk memperbaiki tubuhnya. Efeknya sangat mencengangkan. Aura Dao abadi diserap dan esensi ilahi memasuki tubuhnya. Kemudian sedikit kotoran berwarna hitam dikeluarkan dari pori-pori tubuhnya. Pada saat ini, Xiao merasa tubuhnya lebih ringan dan juga kuat. Penjelasan penatua keempat membantu Xiao untuk lebih memahami. Ia merasa seolah-olah dibebaskan dari beban berat. Sementara itu, Xiao masih memiliki 2 fragmen pil abadi di tangannya. Jadi ia secara alami tidak bisa menyia-nyiakannya. Saat ini semua orang berada dalam pengasingan seperti Xiao. Bahkan tamu asing seperti Mo Dao menggunakan obat pil yang diperolehnya untuk membersihkan tubuhnya. Setelah menghela nafas, Xiao mulai berkultivasi dengan tenang. Tubuh dan pikirannya menjadi jernih. Kemudian ia menyiapkan kuali tulang dan mata air ilahi lagi. Ia melakukan potongan kedua dari fragmen obat pil putih salju. Energi spiritual samar mulai naik. Aroma manis juga menguar, membuat seseorang ingin menyesapnya. Xiao menanggalkan pakaiannya dan kemudian memasuki kuali besar ini untuk memperbaiki tubuh dan jiwanya. Xiao langsung berendam dalam cairan obat itu. Seketika kulitnya mulai bersinar. Dagingnya menjadi semakin cemerlang di bawah pengaruh sifat obat. Lalu Xiao menutup matanya dan bernapas dalam-dalam. Semua esensi spiritual memasuki tubuhnya. Selain itu, gumpalan kabut putih melonjak di tubuhnya. Saat itu Xiao berkata pada dirinya sendiri, "Ini benar-benar aneh. Saya mengolah metode dunia saat ini. Daging saya sudah menjadi hampir sempurna. Tidak memiliki kotoran yang tersisa. Jadi bagaimana mungkin begitu saya bersentuhan dengan jutaan simbol Immortal Ancient, ada beberapa kotoran yang masih dilepaskan?" Xiao merasa bingung di sana. Mungkinkah metode kuno abadi jauh melampaui metode dunia saat ini? Ia menggelengkan kepalanya. Ini seharusnya tidak terjadi. Sebelumnya penatua keempat sudah menjelaskannya dengan cukup jelas. Seharusnya hanya efek dari pil kuno bersama dengan metode kuno abadi yang menyebabkan hasil ajaib seperti ini. Xiao berpikir dalam hati. Dengan hati-hati ia menganalisis apa yang terjadi. Meskipun Xiao tidak benar-benar mengolah metode kuno abadi, ia sudah mengerti bahwa sistem kultivasinya berbeda. Itulah sebabnya meskipun metode dunia saat ini tampak seperti dikultivasikan hingga batasnya, masih banyak potensi tubuh Xiao yang belum sepenuhnya terbuka. Sementara itu, alasan ini juga berlaku bagi metode kuno abadi. Bahkan jika seorang mengembangkan teknik misterius dari era besar terakhir hingga ke puncaknya, potensi tubuh mereka mungkin belum sepenuhnya dilepaskan. Justru karena ini, ketika metode kultivasi diubah, hanya dengan demikian akan ada sedikit kekotoran yang dihilangkan. Ketika pil abadi putih salju kedua sebagian besar diserap, tubuh Xiao sekali lagi merasa lebih fleksibel. Indera spiritualnya menjadi lebih tajam. Ini adalah jenis evolusi yang sangat jelas. Namun tidak ada peningkatan pada kekuatan sucinya. Hanya tubuhnya yang menjadi semakin gesit. Segera setelahnya, efek obat fragmen pil abadi kedua benar-benar diserap. Xiao tidak berhenti sampai di sana. Ia pun memasukkan fragmen pil abadi putih salju terakhir ke dalam kuali. Tubuh Xiao ternyata masih berubah. Setelah ia menyerap sebagian besar karakteristik obatnya, perubahan benar-benar berhenti. Seolah-olah itu kehilangan efeknya. Obat jenis ini tidak terlalu berguna untuknya lagi. Penggunaannya untuk Xiao di dunia ini telah mencapai batasnya. Xiao pun sampai pada kesimpulan itu. Ia menggelengkan kepalanya. Itu adalah obat hebat yang tak tertandingi yang disempurnakan oleh para ahli Dao abadi. Xiao ingin merasakan efek yang lebih besar dari obat ini. Bagaimanapun, kini Xiao masih berada di alam pengorbanan suci. Ia ingin mencoba menerobos dengan sisa obat ketiga ini. Lalu ia tidak buang waktu. Xiao mengedarkan prinsip-prinsip Dao karakter kuno abadi.
untuk mengambil kekuatan obat terakhir ini. Tak diduga tubuh dan indera ilahinya merasakan perubahan yang jelas. 3 helai energi abadi langsung dipelihara. 1 helai bahkan tampak seperti akan membentuk bunga. Benar saja Andro, ada penyempurnaan menakjubkan yang dilakukan. Cairan emas gelap melonjak di kuali. Itu menenggelamkan Si Hao di dalamnya. Untaian energi abadi ketiga miliknya terus mengembun. Energi itu kadang berubah menjadi naga dan di lain waktu berubah menjadi burung ilahi. Itu muncul di atas kepalanya, misterius dan juga tak terduga. Pada akhirnya, energi abadi menjadi lebih tebal dan membentuk bunga yang mekar. Di kejauhan banyak orang sangat terkejut karena gangguan dari tempat pengasihan Xiao terlalu besar. Semua jenis adegan tidak teratur muncul dari sana. Setiap kali fenomena tidak teratur muncul, itu akan selalu menandakan bahwa seorang ahli luar biasa akan muncul. Ia akan naik ke alam dewa surgawi. Sementara itu Wangxi sudah keluar dari pengasingan. Rambutnya yang indah berkibar-kibar. Ekspresinya rumit muncul di matanya. Ia benar-benar ingin mengambil tindakan dan keluar untuk bertarung. Tetapi pada akhirnya Wangxi tidak melakukannya. Di tempat lain beberapa orang seperti Lu Tuo dan 10 Raja Mahkota juga sudah keluar. Mereka berdiri di puncak gunung, menatap ke arah tempat pengasingan Xiao. Mereka mengangguk dan mengakui bahwa Xiao adalah lawan yang layak. Sementara itu di wilayah pegunungan, kekacauan utama berputar di tempat Xiao. Untaian ketiga energi abadi mengembun menjadi kuncup bunga dan kini sudah sangat mekar. Setelah menunggu begitu lama, Xiao akhirnya mengolah hasil ini. Segera setelahnya, tubuh Xiao bersinar tercemerlang. Setiap inci dagingnya melonjak dengan cahaya warna-warni yang menentukan. Ia segera maju ke alam dewa surgawi. Xiao sekarang sudah menjadi dewa surgawi sejati. Ia mampu memandang rendah semua rekannya. Xiao pun membuka matanya. Helai demi helai cahaya keemasan dilepaskan. Seolah-olah kabut tebal di kegelapan mulai terbuka. 2 garis petir paling menyilaukan muncul di langit malam. Xiao tidak bergerak sama sekali, masih duduk di sana. Ini adalah pengalaman yang benar-benar baru. Daging dan indera ilahinya menyatu, sangat tajam dan terjalin dengan energi abadi. Seluruh tubuhnya tampaknya menjadi jauh lebih ringan dan fleksibel. Kemudian Xiao berdiri dan menguji kekuatannya. Seberkas listrik langsung muncul dengan kecepatan yang tak tertandingi. Itu bukan kesalahpahaman. Tubuhnya terasa sangat gesit. Benar-benar seperti pedang kuno berlapis karat yang telah dipoles lagi. Rantai kultivasi ini sangatlah penting. Ia tidak bisa menunjukkan sedikit pun kelalaian. Kenyataannya, Wangxi, Lu Tuo, dan yang lainnya juga tidak pernah melewati kesengsaraan. Meskipun mereka telah memasuki alam dewa surgawi, mereka hanya mengkonsolidasikan fondasinya saja. Tak berselang lama, Xiao tiba di depan gunung batu giok putih. Ia mulai mengamati sejuta simbol di permukaannya lagi. Ia mempelajari dan memahaminya dengan cermat. Di sana ia terkejut menemukan bahwa kecepatannya sekarang jauh lebih tinggi. Ketika ia muncul dari pengasingan, sudah ada beberapa orang yang kembali ke gunung giok putih. Mereka berdiri di depan gunung untuk mempelajari karakter juga. Pada tahap ini, tidak banyak orang yang berani memprovokasi Xiao. Bahkan jika mereka menanggung permusuhan, mereka hanya bisa untuk menahannya. Karena Huang saat ini bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi oleh orang normal. Di sana Putri Yao Yue kembali mengundang Xiao ke tempatnya. Ia bahkan akan memberikan jamuan yang paling baik jika Huang berhasil membawa Wangxi. Mendengar tawaran itu, Xiao hanya tertawa. Ia juga tertarik untuk melakukan hal yang seperti itu. Tak berselang lama, Qingyi berjalan mendekati Xiao. Ia baru saja muncul dari pengasingan dan segera bergegas ke arahnya. Xiao pun langsung menunjukkan senyum manisnya. Meskipun ia telah lama memasuki institusi dewa surgawi, baru sekarang mereka dapat dianggap
telah benar-benar bersatu. Mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk mengobrol berdua. Xiao langsung menyambutnya, hendak meraih tangan ramping itu tanpa ada jejak kesopanan. Namun Qingyi memindahkan tubuhnya ke samping dan langsung menyingkir. Sementara itu Yu Chen muncul di arah yang berbeda. Xiao juga memanggilnya sebagai gadis kecil. Banyak orang tercengang. Ekspresi di wajah mereka sangat cemerlang. Orang ini berkenalan dengan kecantikan yang luar biasa. Istilah gadis kecil membuat tubuh Yu Chen yang sangat cantik menjadi lesu. Senyum di wajahnya langsung menjadi kaku. Ketika ia melihat Xiao, temperamennya yang menyendiri dan murni menjadi goyah. Ia benar-benar ingin mengangkat jejak dan menampar wajah Xiao. Hanya saja Yu Chen tahu bahwa kecuali ia bergabung dengan Qingyi, ia pasti tidak akan menjadi tandingan Xiao. Jika Yu Chen benar-benar memerindakan, ia hanya akan ditekan dan mengundang penghinaan pada dirinya sendiri. Pada saat itu, Xiao dikelilingi oleh 3 wanita cantik dari institusi Dewa Surgawi. Hanya saja, Yu Chen adalah orang yang cukup membencinya. Ketika Wangxi datang, Yu Chen langsung berbincang dengannya dan ternyata mereka berdua sangat menyambung. Di sana, Xiao ingin bertarung lagi dengan orang-orang kuat seperti Lu Tuo ataupun Wangxi. Xiao sangat penasaran dengan seni menenangkan kekacauan. Ia terus-menerus memikirkan tentang seni itu. Ini bukan untuk dengan sengaja mengaduk-aduk pihak lain, melainkan karena Xiao benar-benar tergoda. Xiao juga sudah berkonsultasi dengan penatua keempat untuk bimbingan. Ia mengetahui bahwa teknik ini benar-benar luar biasa. Sebelumnya, pada tahap pertengahan era Agung Kuno Abadi, dunia mengalami krisis besar. Ada makhluk asing yang kuat yang membantai jalan mereka hingga menghasilkan kekacauan besar. Pada saat genting, sebenarnya ada seorang ahli luar biasa yang muncul. Ia menampilkan rahasia pedang yang tak tertandingi. Ia membunuh para penyerbu itu dan memaksa mereka keluar dari perbatasan sunyi. Inilah tepatnya sejarah seni menenangkan kekacauan. Bagaimanapun, ini adalah metode hebat yang tak tertandingi yang telah mencabut dan merebut kemenangan dari pertempuran antar alam. Wangxi mendengus dingin. Ia tidak mau memperhatikan Xiao. Tidak mungkin ia akan membocorkan seni menenangkan kekacauan. Sementara itu, mereka yang berkultivasi dalam pengasingan hampir semuanya hadir sekarang. Setelah menyerap pil kuno, semuanya membuat kemajuan dalam kultivasi mereka. Orang-orang ini semua memancarkan kesehatan dan kekuatan. Semuanya membuat kemajuan besar. Jika ada kesempatan, kita harus bertukar petunjuk sedikit. Seseorang berjalan dari kejauhan, gerakannya kuat seperti naga dan harimau. Ini tepatnya 10 Raja Mahkota. Tubuhnya dikelilingi oleh kabut yang kacau. Siapun menyambut baik tawaran itu. Semua orang mengungkapkan ekspresi aneh. Di bawah keadaan kuat Wang saat ini, masih ada orang yang secara langsung menantangnya. Ia benar-benar bukan seorang yang bisa ditandingi oleh orang normal. Di sana, penatua keempat langsung berkata, "Kalian semua harus memanfaatkan momen ini dan memahami karakter-karakter ini. Setelah karakter-karakter itu digenggam, saya akan membawa Anda semua ke dalam alam makam. Di sana Anda dapat mencari benih abadi Anda sendiri." Kemudian Xiao bertanya siapa nama asli dari 10 Raja Mahkota ini. Sebelumnya ia hanya mengetahui bahwa 10 Raja Mahkota tinggal di salah satu klan kaisar 3000 provinsi. Lalu dengan suara tenang, 10 Raja Mahkota berkata, "Namaku adalah Tianzi, atau bisa dikenal sebagai anak surga." Banyak orang terkesiap. Seseorang benar-benar berani memberi nama seperti itu. Hanya beberapa orang di sini seperti Wangxi, Lu Tuo, Xuan Kun, Putri Yayue dan yang lainnya tahu namanya. Beberapa mendengarnya dari keluarga mereka. Tetua klan mereka sebelumnya memiliki hubungan dengan orang-orang aneh tua. Xiao yang mendengarnya hanya tersenyum. Mereka hanya berinteraksi satu sama lain, tidak saling bertarung.
Itu karena penatua keempat, institusi Dewa Surgawi, secara pribadi menonton dan tidak membiarkan mereka bertarung satu sama lain. Setengah bulan kemudian, semua orang memperoleh manfaat yang luar biasa. Dibandingkan dengan sebelumnya, kecepatan mereka memahami karakter menjadi jauh lebih cepat. Dengan berkultivasi bersama dengan Kinggi, kecepatan kultivasi Xiao meningkat lebih cepat. Itu karena kulitnya sangat tebal. Ia meraih salah satu tangan Kinggi, bertukar kehendak dan emosi ilahi. Itulah yang membuatnya memahami karakter itu dengan lebih cepat. Kinggi ingin melepaskan tangannya. Ia mencoba berkali-kali karena malu dilihat oleh banyak orang. Tentu saja orang yang paling tidak ingin melihat adegan ini adalah Pri Yuchen. Lalu 3 bulan kemudian, Xiao dan Kinggi memahami jutaan karakter. Alhasil keduanya diizinkan meninggalkan reruntuhan yang disegel ini. Penatua keempat berpesan pada mereka untuk jangan pergi terlalu jauh. Pasalnya ada seorang penatua yang akan menjelaskan sebagian dari kitab suci yang terkait dengan kuno abadi. Xiao tidak begitu antusias karena ia sendiri memiliki kitab suci Dao abadi pada dirinya. Sekarang ia sudah mempelajari karakter-karakter ini, jadi ia bisa mempelajarinya sendiri. Lalu Xiao mengajak Kinggi untuk mengunjungi para sahabatnya. Ia juga ingin melihat penyihir dan adiknya Qin Hao dan juga yang lainnya.